Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata wa'idat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur surat Ad-Duha. Kajiannya lanjutan karena ayat 1 dan 2 sudah selesai di kuliah subuh. Jadi 2 ayat itu dikaji dalam 5 kali pertemuan. Bagi Bapak dan Ibu tidak sempat hadir kuliah subuhnya, 5 kali pertemuan, bisa dibaca naskahnya. Jadi sekarang halaman 17 ya, ayat 3. Ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 18. Jadi halaman 18. Jadi dari halaman 1 sampai 17 itu sudah dibahas di kuliah subuh. Jadi sekarang kajiannya halaman 18. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, bahasannya 3 periode. Jadi periode pertama Ad-Duha 3 sampai 5, istirahat dulu. Kemudian sejenak ya. Kemudian nanti dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Setelah ayat 6 sampai 8 istirahat lagi, baru dilanjutkan ayat 9 sampai 11. Jadi 3 periode. Dan Ibu dan Bapak boleh berdialog, boleh bertanya dari secara langsung ataupun ditunggu, nggak apa-apa, terserah Bapak dan Ibu keinginannya. Kenapa 3 periode? Ini tujuannya karena kita disiarkan dengan Zoom ke berbagai negara. Terus yang kedua, direkam. Jadi kalau ngerekam terlalu panjang itu suka terputus. Makanya sengaja aja dibikin 3 program. Jadi 3 SKS. Itu SKS-nya 45 menit. Kita mulai baca dulu sudah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan kajian ini menggunakan 7 tak. Tak pertama tartibul ayat, tak kedua tarjamah, tak ketiga tarikh, tak keempat tanasubul ayat, tak kelima tafsir, tak keenam takwil, tak ketujuh tatbiq. Itu bisa dibaca di pengantar, saya tulis. Jadi 7 tak. Ini metode 7 tak ini ditemukan pada bulan Ramadan tahun 1442. Jadi baru saya temukan. Dulu-dulunya belum tersusun. Jadi dari berbagai sumber kajian, maka ditemukanlah 7 tak tahun 1442. Jadi Bapak dan Ibu lamun baca di referensi yang lain, dari mana ini sumbernya? Itu mah penelitian baru ya. Jadi gabungan dari berbagai media kita munculkan dengan 7 tak. Sama hadis juga 7 tak. Tak pertama tausik,
tak kedua takhrij, tak ketiga tarikh, tak keempat tahlil, tak ke lima takwil, keenam tatbik, ketujuh yang tadi kalewat. Ada jadi sama hadis juga tujuh tak. Sekarang ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini kita lihat terjemahnya, ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu. Rabbuka, Tuhanmu, wa ma qala, dan tidak pula membencimu. Ayat ini ditinjau dari sudut tanasub. Tanasub itu kaitan. Tanasub itu kaitan. Biasanya di dalam ilmu tafsir istilahnya munasabatul ayat. Munasabatul ayat. Tetapi karena pengen nyastra gitu. Tadi rumusnya kan 7 tak. Jadi kalau M kan jadi te enak gitu mulainya. Makanya diganti T jadi tanasub. Munasabah itu dengan tanasub. Tanasubul ayat. Kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya wadduha wal laili idza saja. Itu berisi sumpah Allah Subhanahu wa taala waktu duha yang terang dan waktu malam. Wadduha demi waktu duha. Wal lail demi waktu malam. Tatkala sunyi. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Muhammad. Ma wadda'aka, tidak meninggalkan Muhammad. Tidak pula membencinya, wa ma qala. Penegasan ini diawali sumpah untuk meyakinkan umat agar yang akan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Jadi kalau ada tuduhan nanti di dalam tarikhnya, itu kan istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab itu namanya Ummul Jamil. Istri Abu Lahab itu Ummul Jamil. Kan di dalam Al-Quran itu gambaran keluarga ada 4 gambaran. Ada yang iman dan iman, suami istri iman. Ada iman kafir, suami iman istri kafir. Itu contohnya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada yang suami kafir istri iman, itu adalah Fir'aun. Kalau suami iman istri kafir adalah Nabi Lut. Kemudian ada lagi kafir dan kafir, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu suami istri kafir. Dan itulah Abu Lahab itulah yang menuduh bahwa Rasulullah SAW telah ditinggalkan oleh Allah, oleh malaikat Jibril. Maka ini dijawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu tanasub pertama. Kedua, setelah sumpah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengungkap janjinya, itu menjadikan kehidupan Rasul lebih baik dari sebelumnya. Ini memberi gambaran bahwa kehidupan Rasul semakin dewasa, semakin baik nasibnya. Jadi kalau Rasul itu semakin dewasa, semakin baik. Kedudukannya, nasibnya, jasmaninya, rohani maupun ekonomi. Itu semakin bagus Rasul itu. Dan ini merupakan gambaran bagi kita. Seharusnya semakin semakin dewasa semakin baik, semakin tua semakin enak. Karena rumusan keluarga Islam tuh semakin tua itu semakin enak hidupnya, bukan semakin ripuh. Cuman kadang-kadang kan umat itu sendiri yang suka membuat ripuh, kerja sebelum pensiun tihothat nyangan harta untuk anak. Begitu pensiun dibagi-bagi hartanya kepada anak. Anak bala leunghar dibagi ku kolotna ripuh.
diasupkeun we ka panti asuhan. Itu bukan konsep Islam. Konsep Islam itu semakin lama, semakin tua, semakin enak. Makanya rumusannya mendewasakan anak. Ketika anak kecil, kita yang menanggung. Gitu, begitu dewasa, kita bina supaya bisa usaha. Begitu 40 tahun lepas. Anak 40 tahun, orang tuanya lepas dan membiayai orang tua. Jadi kalau anak sudah punya 40 tahun, itu harus senang. Seperti saya sudah punya anak yang 40 tahun, 2. Yang cikal dan yang kedua, itu sudah di atas 40 tahun. Saya harus sudah senang. Sudah teripuh lagi, tidak membiayai. Kan tinggal 2 lagi aja yang belum 40. Jadi karena rumusannya itu semakin besar, itu si anak itu kan membiayai orang tua. Ini gambaran dari surat Ad-Duha. Jadi semakin tua semakin bagus. Ya. Kemudian tanasub yang ketiga, setelah mengungkap waktu terang benderang dan waktu malam yang gelap, maka di ayat berikutnya diungkap masa depan Rasul yang cerah. Gambaran ini harus menjadi pelajaran bagi umat. Kehidupan itu bervariasi. Hadapilah segala variasi itu dengan tekun ibadah. Baik yang bersifat ritual maupun sosial. Sekarang kita lihat tarikh ayat yang ketiga ya. Tarikh ayat halaman 19. Seperti dijelaskan pada tarikh ayat sebelumnya, ketika Jibril mengambil jeda menurunkan wahyu kepada Rasul, istri Abu Lahab menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkannya. Nah, ayat ini turun secara historis sebagai bantahan pada tuduhan orang kafir yang tidak senonoh tuduhannya pada Rasul. Rasul itu selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti tadi sebagai bantahan terhadap mereka. Ketika ayat ini turun jelas diperuntukkan pada Nabi Muhammad SAW yang disangka orang ditinggalkan Tuhan. Sungguh Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, tidak pula membencinya. Jika ayat itu turun terkadang terus-menerus secara berurutan, terkadang ada pula waktu. Jadi kalau antara satu ayat dengan ayat yang lain ada jeda, itu metode saja, bukan meninggalkan. Tidak sepatutnya seorang hamba bersalah sangka pada Tuhan. Seperti telah dijelaskan di atas, secara historis ayat yang turun berkaitan dengan tuduhan istri Abu Lahab bahwa Rasul menurut istri Abu Lahab ditinggalkan Jibril. Ayat ini membantah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Rabbuka, Tuhanmu, wa ma qala, dan tidak membenci. Ayat ini merupakan jawab sumpah. Jadi kalau sudah ada sumpah, pasti ada jawabnya. Wadduha wal laili, demi waktu duha, demi waktu malam. Itu kan sumpah, jawabannya apa? Ma wadda'aka. Kita juga kalau bersumpah ada jawabannya, tapi kita mah tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah itu sudah musyrik. Kadang-kadang kan manusia ada yang bersumpah demi Allah, demi Rasul, demi Ka'bah. Itu tidak boleh.
Kalau demi Allah, demi Rasul disamakan dengan Allah. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita bersumpah hanya dengan nama Allah, apakah wallah atau waladi nafsu Muhammadin biadi atau waladi nafsi biadihi, terserah dengan jabatannya boleh. Tapi itu tidak boleh menggunakan sumpah dengan nama selain Allah. Nah, Allah bersumpah dengan apapun boleh. Allah itu bersumpah dengan segala macam, itu boleh. Jadi ayat ini merupakan jawab sumpah. Setelah wadduha walaili, Allah bersumpah, Allah Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Bahkan menurut Al-Baghawi, jawab sumpah ini menegaskan sejak Muhammad dipilih jadi Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membencinya, tidak pernah meninggalkannya. Al-Qurtubi mengartikan maqala itu dengan ma'abgodoka, Rabbuka mundu uhibbuka. Tuhanmu tidak membencimu sejak mencintaimu. Ini juga merupakan pelajaran bagi setiap umat. Kalau ada sesuatu masalah yang dihadapi, jangan langsung menyalahkan Allah. Kan kalau kita ada suatu persoalan, nah kunaon Allah teh. Nah itu tidak boleh. Itu tidak benar. Ya, belum apa-apa sudah menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah membenci hambanya. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai. Kecuali bagi yang berdosa. Jadi begini, Allah itu tidak pernah membenci hamba kalau tidak ada sebab. Jadi hamba itu pasti dicintai oleh Allah, kecuali kalau ada sebab berbuat dosa. Seperti manusia itu kulluhum fil jannah. Orang mukmin itu kulluhum fil jannah illa man aba, kecuali kalau tidak mau. Berarti kalau begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjanjikan akan memasukkan umat ke surga, kecuali kalau dia tidak mau. Tidak maunya itu apa? Kan sahabat itu bertanya, loh ya Rasulullah, apakah ada orang yang tidak mau? Yaitu orang yang membangkang, orang yang tidak mau beriman. Jadi bersangka baik dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira dia membenci, meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kebijakan yang berbeda terhadap situasi dan kondisi yang dialami manusia. Jadi kalau ada perubahan gitu situasi kan di dalam jasmani, rohani, ekonomi kan sering ada perubahan. Jasmani kadang sakit, sehat, ekonomi juga kadang mundur, kadang maju. Itu bukan karena benci, tapi karena hukum sebab akibat. Jika dijadikan dasar utama itu, oleh karena itu introspeksi, bukan mempersalahkan Allah. Terhadap Rasul hanya karena telat wahyu turun, maka itu berbagai tuduhan dari kafir bermunculan. Maka ayat ini menjelaskan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, dan hari akhir khairun, bahkan walal akhirah itu bukan hanya hari akhir, di akhir. Khairun lebih baik laka bagimu minal ula, dari sebelumnya. Seperti secara historis, ayat ini merupakan jaminan pada Rasul SAW bahwa masa depan itu lebih baik dibanding masa silam. Oleh karena itu dipahami Abdullah Al-Asqar bahwa surga di akhirat yang dijaminkan pada Nabi Muhammad jauh lebih baik dibanding kehidupan dunia. Di dunia, Rasul telah dimuliakan dengan nubuat, kenabian,
Dan di akhirat juga begitu. Dan itu harus sebagai konsep kita hidup di dalam aspek kehidupan kita, bahwa masa tua harus lebih baik dibanding dengan masa muda. Sedangkan di akhirat masuk surga lebih baik dibanding kehidupan dan yang sifatnya duniawi. Tapi kunaon itu manusia teh harorea merek maut ya, karena belum pasti ya, belum pasti masuk surga. Jadi we sararieun jadi lamun geus pasti mau masuk surga teu naon atau gitu dah enak. Kulan atau Imam Atha ini tabi'in menafsirkan bahwa pahala akhirat itu lebih baik dibanding keberhasilan kenikmatan duniawi. Ada juga yang mengatakan bahwa apa yang diberikan di akhirat itu lebih baik dibanding apa yang diberikan padamu di dunia. Karena perkataan akhirah itu bisa dipahami hari akhirat, bisa juga dipahami masa akhir atau masa depan. Nah, ditandaskan di sini bahwa akhirah lebih baik dibanding ula atau permulaan. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ayat ini sebagai khobariyah. Khobariyah itu apa? Berita. Khobariyah, keadaan Rasul masa depan lebih bagus dibanding masa silam. Kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang abadi, tanpa ujung. Sedangkan dunia hanya sementara. Dan memang kenikmatan dunia itu sementara teh. Jadi kenikmatan dunia itu adalah kesementaraan. Jadi bukan keabadian. Memang kesementaraan itu nikmatnya di dunia. Justru kalau di dunia itu abadi tidak nikmat. Di dalam segala hal. Jadi justru kenikmatan di dunia itu kesementaraan. Kenapa ada sakit? Itu supaya nikmat sehat. Kenapa ada sesuatu dalam ekonomi jatuh? Karena ketika maju nikmat. Kalau tidak pernah turun, nggak nikmat. Jadi itu justru variasi dunia. Makanya dunia itu jangan menjadi cita-cita, tapi jadikanlah sebagai ladang usaha demi meraih masa yang akan datang. Bagaimanapun bagusnya dunia, tidak akan lebih bagus di akhirat. Bisa juga ayat ini sebagai insya'iyah. Jadi ada khobariyah, ada juga insya'iyah. Insya'iyah itu tuntutan, ada dorongan. Pada manusia, semestinya keadaan masa datang lebih bagus dibanding masa silam. Tegasnya, kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi merupakan program perbaikan yang terus-menerus. Oleh karena itu, umat pun mesti punya rencana dan program yang memberikan jaminan bagi generasi seterusnya yang lebih baik dan gemilang. Masa depan harus lebih baik. Jadi generasi kita diusahakan harus lebih baik dari kita. Kan kalau tidak salah Imam Ghazali itu ya, membagi generasi itu kepada 3 golongan. Ada generasi lahik, ada generasi laik, ada generasi sabik. Generasi itu anak atau turunan. Ada anak yang namanya lahik, kelompok lahik, ada laik, ada sabik. Lahik itu apa? Lahik itu nuturkeun. Jadi lamun bapana tukang baso, maka anaknya tukang
tukang rumah mangkok. Ikut. Jadi bapaknya tukang bubur, anaknya tukang meresan cincau. Itu namanya lahik, nuturkeun orang tua. Ada laik itu seimbang antara orang tua dengan anak. Jadi keseimbangan. Biasanya kalau bapak anak pegawai pos, anaknya tukang pos. Itu kan rata-rata kalau bapak anak tukang pos, anaknya pegawai pos. Hah? Nah, yang bagus itu yang sabik. Sabik itu melebihi. Sabik itu melebihi. Makanya saya sering menekankan kepada anak itu harus lebih maju pendidikannya daripada orang tua. Kalau orang tuanya hanya lulusan SD, ya anak minimal SMA. Kalau orang tuanya master, ya anaknya harus doktor. Kalau begitu stagnan. Kalau tidak begitu, kalau tidak lebih baik. Makanya kita harus berusaha sebagai orang tua itu, anak itu harus lebih maju. Karena apa? Karena kalau sama dengan kita, ketinggalan. Sama dengan kita ketinggalan. Dulu mah Dr. Anes itu bisa jadi profesor dulu mah. Akhirnya tahun 90-an jadi profesor itu harus master. Sekarang abad ke-20 kalau nggak doktor nggak jadi profesor di perguruan tinggi itu. Bahkan sekarang mah bukan hanya profesor, lektor kepala aja harus jadi doktor dulu. Jadi lektor kepala itu harus doktor dulu. Kalau nggak doktor, nggak akan jadi lektor kepala. Kunaon atuh Pak Saipudin geus lektor kepala padahal teu doktor. Da eta mah baheula. SK di Unisbanya tahun 86. Desember tahun 86 saya masuk jadi dosen itu. Jadi bisa lektor kepala walaupun master. Kulan? Ya, ada juga gitu. Ada juga. Ya, dokternya sekarang juga memang, makanya dokter sekarang itu harus jurnalnya harus luar negeri dan sebagainya. Jadi profesornya itu. Makanya kalau lihat di perguruan tinggi juga itu jelas keharusannya lebih maju. Kalau enggak lebih maju dari orang tua, ketinggalan. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa dan la sungguh saufa akan yu'tika memberimu rabbuka Tuhanmu fatardo maka kamu puas, ridho, senang. Al-Jazairi berkomentar bahwa ini sebagai jaminan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia mendapat nikmat yang unggul karena memiliki kesempurnaan. Agama melebihi yang lain. Di akhirat kelak beliau dianugerahi syafaat pada ahli tauhid, mengangkat umat dari derajat neraka menjadi wasilah derajat tinggi. Dengan dianugerahi berbagai kenikmatan, tentu saja siapapun bakal meraih kepuasan. Jika setiap umat bisa meraih perlindungan, maka kehidupan masa depan itu lebih baik. Itu fasaufat wala saufa yu'tika wa rabbuka fatarda. Nah, itulah bagian tafsir kalimat atau tafsir ayat. Sekarang kita lihat takwilnya dari ayat tersebut. Takwil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang terpilih. Jadi segala aspek kehidupannya jadi teladan.
Beliau tidak pernah ditinggalkan, apalagi dibenci oleh Allah. Kedua, dengan ada jeda waktu antara turun ayat ke ayat yang lain, itu merupakan kebijaksanaan yang diatur oleh Allah. Dia tidak meninggalkan Nabi, tidak pula membencinya, melainkan hanya pengaturan agar dipahami isi wahyu dengan seksama didakwahi secara optimal, didakwahkan secara optimal. 3, kehidupan Rasul semakin dewasa, semakin baik. Masa depan Rasul lebih baik dibanding masa silam. Baik dalam bidang akidah, ritual maupun sosial. 4, masa depan mesti lebih baik dari masa kini. Allah menjamin bahwa masa depan Nabi Muhammad jauh lebih baik dari masa yang sedang dialami saat itu. Kehidupan hari akhirat lebih baik dibanding kehidupan dunia. Masa depan di dunia juga mesti lebih baik dibanding yang sedang dialami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memberikan anugerah pada Rasul sehingga memuaskan hati nurani. Itu takwilnya. Tatbiknya, ayat yang sifatnya khobariyah. Jadi kalau ayat itu khobariyah, berisi berita tentang Rasul, tentu mengandung pesan agar setiap umat yang mengikutinya bakal mendapat kasih sayang Allah. Oleh karena itu tetaplah berpegang teguh pada syariah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan berbagai kenikmatan yang cukup banyak kepada Nabi Muhammad. Kenikmatan tersebut akan diberikan pula kepada umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan nikmat dunia dan akhirat, maka ikutilah sunnahnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keridhaan kepada umat. Namun Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian harus lebih maju, harus berilmu, harus lebih tinggi urusan dunia. Jadi kalau keduniaan nama umat itu harus lebih dari Rasul pengetahuannya. Ketiga, nikmat utama yang dianugerahkan pada Nabi Muhammad SAW antara lain Allah Subhanahu Wa Taala selalu mendampingi beliau, tidak pernah membencinya. Kedua, masa yang akan datang selalu lebih baik dibanding masa silam. Ketiga, keridhoannya selalu memuaskan Nabi. Keempat, anugerah senantiasa didapat Nabi Muhammad SAW sehingga memuaskan hati. Umat yang mengharapkan anugerah tersebut harus berusaha melanjutkan perjuangan Rasul. Beliau adalah perintis risalah, maka umat sebagai pelanjut, maka anugerahnya juga akan didapat. Itu periode pertama. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu periode pertama. Oh ya, enggak. Tidak akan bergeser kakimu sampai kamu mempertanggungjawabkan 4 wanita di hadapan Allah. Itu datanya dasar hukumnya itu memang ada atau hanya sekedar pemahaman sebagai orang? Kalau teks hadisnya yang mengatakan anak laki-laki menanggung 4 wanita sih belum saya ketahui. Entah pemahamannya memang 4 istri katanya dari Pak Toto atau bagaimana ya. Saya mungkin itu analisis saja, sebab
Kalau teks hadisnya sampai si laki-laki itu menanggung 4 wanita, belum. Karena yang ada kalau di dalam Al-Quran, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Kami berwasiatkan hukum waris bahwa anak laki-laki itu 2 kali wanita. Dua kali wanita kan warisnya. Kalau 2 kali wanita, memang si laki-laki itu punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Jadi, apalagi kalau sekarang kan antara wanita dengan laki-laki kan masih banyak laki-laki, Bu. Sensus terakhir tahun 2020, perempuan itu 49,3%. Laki-laki itu 50,97%. Jadi sekarang itu masih banyak laki-laki. Makanya perempuan jangan takut tidak kebagian. Laki-lakinya lebih banyak sekarang. Ya. Yang menjadi penekanan itu laki-laki bertanggung jawab terhadap anak wanita itu biasanya kan disebutkan itu ibunya, saudara perempuannya, istrinya, dan anak perempuannya. Itu disebutkan. Kemudian katanya kenapa laki-laki harus bertanggung jawab terhadap wanita ini? Dia dirujukannya dengan masalah hadis itu. Oh iya. Kenapa? Karena laki-laki mendapatkan 2 bagian sehingga ketika dia dewasa, dia yang bertanggung jawab terhadap ibunya dan saudara perempuannya. Karena dia mendapatkan 2 bagian itu sehingga dia harus bertanggung jawab ketika misalkan orang tuanya sudah ibunya sudah tua atau saudara perempuannya tidak mampu dalam kehidupannya. Ya. Jadi analisis kan. Jadi bukan redaksi teks hadis gitu. Jadi analisis karena si laki-laki itu tanggung jawab pada ibu, harus menanggung ibu. Tanggung jawab saudara perempuan, kalau saudara perempuannya nggak punya suami kan. Kalau punya suami ya tanggung jawab suaminya. Kemudian istri, kalau istri jelas. Kalau istri mah jelas tanggung jawab suami. Tapi kan yang dimaksud dengan tanggung jawab suami itu bisa pembagian tugas. Maksud saya pembagian tugas itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau ternyata suami istrinya lebih maju daripada suami, kan itu bisa pembagian tugas. Dalam dalam hal ekonomi. Jadi tanggung jawab itu tanggung jawab kepemimpinan. Jadi yang mencari nafkah itu tergantung kepada situasi dan kondisi. Ya. Baik, kita tutup dulu, nanti saya akan lanjutkan pada bagian berikutnya, ya, bagian berikutnya.